Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Lalu berkatalah Elisa, besok kira-kira waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal, dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Bagaimana ini bisa terjadi secara ajaib? Siapakah yang mengurapi Hazael dan Yehu? Dan bagaimana kehidupan masing-masing dari mereka? Apakah pesan yang Allah ingin nyatakan kepada Ben-Hadad Raja Aram? Apakah ia akan sembuh dari penyakitnya? Atau apakah ia akan mati? Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Dalam pelajaran kita masih mempelajari kitab 2 Raja-Raja dan topik utama di episode hari ini adalah selesainya pengepungan Samaria dan pemenuhan nubuat Nabi Allah Elisa, lalu pemulihan tanah Sunem. Kemudian kita juga akan membahas tentang Hazael yang membunuh Ben-Hadad dan Yoram memerintah Yehuda dan Ahazia memerintah di Yehuda. Sekarang untuk memulai izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Khaled Filipus, selamat datang. Terima kasih. Saudara Ishak Elia, selamat datang. Terima kasih. Kami selalu senang belajar bersama Anda. Tuhan berkati Anda. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saudara Ishak, di akhir pasal sebelumnya dan di awal pasal ini terjadi pengepungan di Samaria. Dan sebagai akibat dari pengepungan ini, orang-orang berharap untuk makan beberapa bagian tubuh keledai dan hewan lain, tetapi mereka tidak mampu melakukannya. Sampai-sampai para wanita memakan anak-anak mereka. Tetapi nubuat abdi Allah Elisa datang. Bagaimanakah itu digenapi? Mohon penjelasan detail. Ini benar-benar pengepungan yang mengerikan, tapi abdi Allah Elisa mengucapkan kata-kata yang menakjubkan di awal pasal 7. Lalu berkatalah Elisa, dengarkanlah firman Allah, beginilah firman Allah besok kira-kira waktu ini. Sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sekat jilai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tentu saja di tengah pengepungan ini, kata-kata tersebut sepertinya sulit dipercaya dari sudut pandang manusia. Dan wahyu Allah selalu membutuhkan iman, itu tidak bertentangan dengan pikiran tetapi melampauinya. Maka dikatakan dalam ayat 2, tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Allah membuat tikap-tikap di langit, akankah Allah membuat tikap di surga? Ia tidak tahu bahwa Allah telah membuat tikap langit, dan kita baca tentang tikap-tikap itu di kitab Kejadian pasal 7. Mereka pernah mendatangkan air bah, mereka mendatangkan penghakiman, dan di lain waktu dalam nubuatan Malaki pasal 3, mereka membawa berkat yang beritahu mereka bahwa ia akan membuat tingkap surga, sehingga Allah memiliki tingkap di surga. Dan suatu kali mereka menurunkan mana? Jadi Allah mampu melakukan apa saja. Beberapa orang berkata, bisakah langit menghujani emas dan perak? Jika hujan emas dan perak, orang akan mati kelaparan. Apa yang akan mereka lakukan dengan emas dan perak? Tetapi Allah memberikan makanan kepada umatnya. Allah menjaga umatnya. Jadi orang yang tidak percaya, dan Elisa abdi Allah menjawabnya, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Dan inilah yang sebenarnya terjadi. Karena wahyu Allah menuntut dari orang tersebut untuk percaya, dan kemudian ia akan melihat. Tidak melihat namun percaya. Akan melihat dan kemudian percaya. Tuhan Yesus memberitahu Marta, Yohanes 17, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Orang-orang ingin melihat untuk percaya, tapi ini bukan iman, dan mereka tidak akan melihat, dan mereka tidak akan percaya. Ya, benar. Saudara Khaled, saya ingin tahu bagaimana campur tangan Allah yang secara ajaib menyelesaikan pengepungan itu. Sungguh indah. Campur tangan Allah. Seseorang berkata tentang Allah dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15, yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula.
Dan dalam Yohanes 6 ketika Allah ingin memberi makan orang banyak, dan murid-murid berpikir bahwa itu sangat sulit untuk dilakukan, kitab suci berkata tentang Tuhan Yesus sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ketika Allah memberikan nubuatan kepada hambanya Elisa, Allah tahu apa yang ia lakukan. Bahkan jika Elisa sendiri tidak tahu cara yang Allah akan gunakan untuk intervensi, tetapi Elisa mewakili iman. Dan iman tunduk sekalipun tidak tahu caranya. Saya harus tunduk pada apa yang Allah katakan karena saya tahu bahwa kemampuan Allah di luar imajinasi. Apa yang terjadi adalah bahwa Allah membuat pasukan mendengar suara keras dari kereta. Jadi mereka lari. Tentara Raja Aram. Dan ngomong-ngomong di periode terakhir pelayanan Elisa ada banyak manuver antara Israel dan Aram. Ada perang dan pengasingan. Allah telah membuat pasukan raja yang menindas ini mendengar suara kereta yang menakutkan dan hebat. Jadi mereka harus melarikan diri dan masing-masing dari mereka melewati jalan yang berbeda. Dan untuk melarikan diri mereka harus membuang pakaian dan makanan. Mereka membuang semuanya. Saat itu ada 4 orang penderita kusta yang diusir dari dalam perkemahan. Mereka berkata pada diri mereka sendiri, bagaimanapun juga mereka akan mati jadi mereka akan pergi ke perkemahan musuh. Jika dibiarkan hidup itu bagus. Dan jika mereka terbunuh mereka tidak akan rugi. Jadi mereka masuk ke dalam perkemahan dan berjalan ke segala arah dan mereka tidak dapat menemukan prajurit atau perwira. Jadi mereka mulai makan semua yang mereka sukai. Mereka mengambil makanan, minuman, perak, dan pakaian. Tapi nyatanya, mereka berkata satu sama lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Jadi mereka pergi ke kota dan menceritakan kabar baik tentang apa yang terjadi. Dan Allah telah menggenapi firman yang ia sampaikan melalui mulut hambanya Elisa. Baik tentang kota yang dipenuhi dengan kebaikan atau tentang perwira yang diinjak-injak oleh rakyat dan meninggal. Saudara Ishak, saya ingin Anda mengomentari apa yang dikatakan keempat orang kusta itu dalam ayat 9. Lalu berkatalah, yang seorang kepada yang lain tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Demikian firman Tuhan. Mohon beritahu kami tentang hal itu melalui pengaplikasian secara rohani. Tentang kita orang-orang beriman tidak patut yang kita lakukan ini dan hari ini adalah hari kabar baik. Sebenarnya jika pengampungan Samaria adalah hal yang menakutkan, pengampungan iblis ke seluruh dunia yang jatuh ke dalam dosa lebih menakutkan. Dan jika keselamatan pada saat itu tampak hampir mustahil, keselamatan manusia dari cengkraman iblis dalam perspektif manusia sama sekali tidak mungkin. Bukan kesempatan seperti yang mereka katakan. Tapi karena Allah telah menciptakan keselamatan di sini, Ia telah menciptakan keselamatan besar di salib Kristus untuk setiap manusia yang jatuh. Keempat orang itu mengatakan, Yang Anda maksud dengan salib Kristus adalah karya Kristus di kayu salib. karya Kristus di kayu Bukan salib salib. itu sendiri. Tentu. Karena ada orang yang tidak tahu apa-apa tentang salib kecuali bentuknya. Tapi yang kita maksud dengan kata salib, karya Kristus yang sempurna di kayu salib, tidak diragukan lagi bahwa keempat pria yang kita baca ini merasa bahwa ada makanan, minuman, dan kelimpahan dan lain-lain. Jadi mereka berpikir bagaimana jika kita makan sendiri sementara ada orang dalam kota dikepung selama berhari-hari dan diancam kematian. Dan mereka memakan anak-anak mereka seperti yang telah kita lihat. Jadi mereka berpikir bahwa dengan dia mereka tidak melakukan hal yang benar. Apabila kita menanti sampai terang pagi maka hukuman akan menimpa kita. Saat ini dunia berada dalam kegelapan moral, kematian moral, dan kita punya kabar baik. Yang lebih besar dari kabar baik keempat orang itu. Kabar baik kasih karunia Allah yang memberitahu orang berdosa tidak peduli seberapa jahat Anda. Sebagai penyelamat pribadi untuk hidup Anda. Kita memiliki kabar baik, tetapi pertanyaannya adalah apakah kita tetap diam? Sebenarnya di hadapan kehebatan kabar baik ini atau Injil ini, kita menganggap diri kita diam. Jadi semoga Allah membuat kita bicara tidak hanya di saluran satelit, tapi di dalam rumah, dengan tetangga dan teman, di tempat kerja, dengan rekan kerja. Ini adalah berita terbesar, semua orang menunggu kabar baik. Apakah media membawa kabar baik? Tidak pernah. Apa ada kabar baik di dunia? Hanya ada satu kabar baik dari surga. Seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh itu dari Allah. Apa kabar baiknya? Engkau adalah orang yang berdosa yang akan binasa tapi Kristus mengasihimu.
Ia mati untukmu, Kristus dibangkitkan untuk menawarkan keselamatan kepadamu. Ia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah Injil. Benar. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Tetap bersama kami. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami sibuk menyiar. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari para hadirin di studio. Silakan. Di kitab sebelumnya, kitab 1 Raja-Raja pasal 19, Allah telah memerintahkan Elia untuk mengurapi Yehu bin Nimsi sebagai raja atas Israel dan Elisa sebagai nabi menggantikannya. Tapi di kitab ini pasal 9 dalam 10 ayat pertama kita mengerti bahwa Elisa telah mengutus seorang nabi dengan sebotol minyak untuk diurapi Yehu bin Nimsi sebagai raja atas Israel. Jadi kapan Yehu bin Nimsi diurapi sebagai raja atas Israel dan siapa yang sesungguhnya yang mengurapinya? mengurapinya? Baik. Siapakah yang mengurapi Yehu bin Nimsi? Elia atau Elisa? Memang dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, ketika Elia berada di gunung Horeb, Allah menugaskan Elia untuk mengurapi 3 orang. Mengurapi Hazael, mengurapi Yehu, dan untuk mengurapi Elisa anak Safat. Tapi pertama-tama mari kita ketahui sesuatu tentang akhir dari pelayanan Elia. Di akhir pelayanannya Allah memberinya pelajaran tentang kasih karunia. Tuhan mengajarinya bahkan ketika ia berbicara dengannya di dalam gua, ia tidak berbicara dengannya dalam angin atau api, Namun dalam angin tetapi yang ia tenang. berbicara kepadanya dengan suara yang kecil dan tenang. Dan ini adalah pelajaran yang praktis bagi Elia karena selama seluruh pelayanan Elia, ia adalah api dan angin yang biasa berbicara dengan tajam dan berapi-api, tetapi Allah mengajarinya bagaimana berada di pihak umatnya, bahkan jika keadaan umatnya ini memburuk karena Allah punya obatnya. Itu sebabnya ketika pria terhormat Elia pergi untuk memenuhi misi ini, ia tidak mengurapi Yehu atau Hazael karena mereka akan diurapi untuk kementerian yudisial dan disiplin khusus dari Allah. Tetapi ia mengurapi Elisa mengingat ia adalah nabi kasih karunia. Jadi jika Elia telah mengurapi Elisa dan Yehu dan Hazael, ia akan merusak citra itu. Ia akan mencampur penilaian dengan kasih akan ada karunia. pencampuran. Sebenarnya ini adalah kecerdasan spiritual Elia. Agar ia tidak merusak citra bahwa Allah telah menunjukkan kepadanya secara praktis di gunung Horeb. Tetapi setelah itu, Elisa mengurapi Hazael dan Yehu, dan tentu saja ia ditugaskan oleh Nabi Elia untuk melakukannya. Saudara Ishak, tentu setelah kejadian ini, terjadilah kelaparan. Dalam pasal 8. Dan Elisa berbicara dengan perempuan Sunem itu yang putranya dihidupkan kembali. Kita tahu cerita ini. Wanita ini menyiapkan kamar atas untuk Elisa, abdi Allah, dan ia tidak memiliki anak, dan setelah itu putranya meninggal dan Elisa menghidupkannya kembali. Setelah itu terjadi kelaparan di negeri itu, dan Elisa mendatanginya dengan sebuah pesan. Saya ingin Anda memberitahu saya detail tentang kejadian ini. Singkatnya, mengingat Elia adalah seorang nabi dan Allah mengungkapkan rahasianya kepada para hambanya para nabi. Ia tahu apa yang akan terjadi. Jadi ia menasihatinya untuk meninggalkan tanah ini untuk sementara waktu. Dan untuk pergi ke tempat lain karena akan terjadi kelaparan selama 7 tahun. Dan ia pergi ke tanah orang Filistin. Dan tinggal di sana setelah masa kelaparan. Dan ini adalah penghakiman Allah atas kerajaan utara pada waktu itu. Dan ini mengajak kita bahwa tidak ada bencana yang terjadi di dunia tanpa sepengetahuan Allah. Memang bukanlah Allah yang menyebabkannya, tapi Allah mendominasi dan ia mengizinkan semua masalah dan ia mengakhirinya. Dan ia juga menjaga putra-putrinya di tengah keadaan yang sulit ini. Jadi jika ada orang yang tinggal di daerah kita dan ia menjalani keadaan yang sulit, mari katakan kepadanya, jangan takut, Allah menjagamu. Ketika kelaparan berakhir dan perempuan Sunem kembali ke negerinya, ia menemukan bahwa tanahnya telah diambil, tetapi Allah sedang mempersiapkan bahwa raja akan bertanya tentang Elisa dan tepat pada saat itu Gehazi pelayannya sedang memberitahu raja tentang bagaimana Elisa menghidupkan kembali anak perempuan Sunem dan Allah memaksudkan waktu yang tepat ini agar raja mengetahui kisah wanita ini.
Dan untuk mengetahui bahwa ia punya hak di tanah yang ia tinggalkan bersama putranya sejak 7 tahun. Jadi ia memulihkan tanah dan semua harta miliknya kembali. Allah tidak hanya mengendalikan setiap malam hidup kita, seperti yang kita lihat di kitab Ester pasal 6, di mana ia membuat raja tidak bisa tidur, tetapi ia mengendalikan setiap menit dan detik. Ia bersiap agar raja tahu kisahnya dari Gehazi di detik ia kembali ke tanah itu, sehingga ia akan kembali ke tanahnya dan rumahnya dan semua harta Dan miliknya. itulah pemeliharaan kasih karunia. Itu pemeliharaan kasih karunia dan kepedulian besar Allah. Saudara Khalid, saya punya pertanyaan tentang penyakit Ben-Hadad, Raja Aram. Ben-Hadad Raja Aram sakit dan Elisa pergi ke Damsyik. Dan ia mengetahui ini dan mereka memanggil Elisa dan memberitahunya bahwa Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Mohon ceritakan detail kejadian ini dan posisi Elisa dari penyakit ini. Dan apakah Ben-Hadad sembuh atau ia mati? Dalam ayat yang ke-7, pasal yang ke-8, Roh Kudus memberitahu kita bahwa Elisa pergi ke Damsyik. Saya tidak tahu apa alasan pastinya yang membuat Elisa pergi ke Damsyik. Tetapi meskipun Roh Kudus tidak memberitahu kita secara terbuka alasannya, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa alasannya adalah tugas yang lama dari Elia kepada Elisa untuk mengurapi Hazael dan waktunya telah tiba. Jadi ketika Raja Ben-Hadad jatuh sakit, ia mengirim Hazael yang kemungkinan besar adalah salah satu wakilnya atau panglima tentara kepada Elisa dengan hadiah besar. Ia mengirim 40 muatan unta dari setiap hal yang baik di Damsyik. Dan perhatikan pesan yang ia kirim melalui Hazael. Ia berkata, anakmu Ben-Hadad Raja Aram menyuruh aku menanyakan kepadamu apakah aku akan sembuh dari penyakit ini. Dan sebenarnya saya ingin menyampaikan pesan dari firman Allah pada nurani setiap manusia. Allah tidak bisa ditipu. Tidak dengan hadiah atau dengan kata-kata manis. Tidak mungkin untuk mengatakan beberapa hal baik tentang Allah untuk mendamaikan dia. Atau untuk mendamaikan dia, saya memberi dari kelebihan saya dan mendistribusikan kepada fakir miskin. Ini tidak bisa menjadi cara untuk membawa berkat. Tapi justru ini mungkin cara untuk membawa kutukan. Jadi, Ben-Hadad Raja Aram berpikir bahwa ia bisa menggerakkan tangan Elisa yang melambangkan tangan Allah melalui satu sogokan kecil yang murah ini. Jadi, Hazael memberitahu Elisa pesan itu. Elisa menjawab dan berkata, ayat 10, pergilah katakanlah kepadanya, pastilah engkau akan sembuh. Namun demikian Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa ia pasti mati dibunuh. Sungguh membingungkan, apakah ia akan sembuh atau mati? Sebenarnya ia akan sembuh, seharusnya dia sembuh. Tapi kita mengerti dari pastilah engkau sembuh lalu ia pasti mati dibunuh. Bahwa ia akan mati tetapi bukan karena penyakit ini. Karena sesuatu yang Karena lain. sesuatu yang lain. Sebab lain. Oleh sebab yang lain. Penyakit ini tidak akan menjadi penyebab kematiannya. Lalu apa? Kita baca di ayat 15. Tetapi keesokan harinya ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja, jadi matilah raja. Kain tebal ini seperti spons keras, jadi ia mencelupkannya ke dalam air, lalu ia mencekiknya. Ia meninggal karena sesak nafas. Ia mati karena sesak nafas oleh Hazael. Dan di antara ramalan dari Elisa tentang Hazael adalah bahwa Elisa menatap dengan lama ke depan, dan nampaknya abdi Allah telah mencapai usia tua. Jadi ia menatapnya dengan pandangan mendalam. Sejauh itu Hazael malu. Dan kemudian Elisa menangis. Dan Hazael berkata, mengapa tuanku menangis? Jadi ia memberitahunya masa depan dan hal-hal mengerikan yang akan terjadi kepada umat Allah. Dan ia memberitahukan ramalan tentang itu. Jadi kata-kata Allah kepada Elia tentang tindakan yudisial yang akan dilakukan Hazael telah terpenuhi. Dan firman Allah selalu dikonfirmasi. Allah adalah benar dan semua, Dan semua manusia manusia adalah pembohong. tentu saja. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita akan berjumpa kembali setelah rehat. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio.
Silakan pertanyaan. Dalam 2 Raja-Raja pasal 8 dan ayat 26 dikatakan, Ahazia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Atalia, cucu Omri, Raja Israel. Dan juga dalam 2 Tawarik pasal 22 dan ayat 2, ia berbicara tentang orang yang sama dan berkata, Ahazia dulu 42 tahun ketika ia menjadi raja dan ia memerintah selama 1 tahun di Yerusalem. Nama ibunya adalah Atalia, cucu Omri, Raja Israel. Jadi mengapa ada perbedaan seperti itu? Ada selisih antara kedua angka tersebut. Kita perlu mengetahui alasan perbedaan kedua angka itu. Angka 22 disebutkan dalam 2 Raja-Raja adalah angka yang tepat dan mudah untuk mengetahuinya dengan membandingkan tanggal dalam kitab suci. Lalu, bagaimana dengan usia 42 tahun yang ada di 2 Tawarikh? Ini hanyalah kesalahan penyalinan. Karena dalam bahasa Yunani dan Ibrani kuno, angka-angka itu disebut sebagai huruf. Jadi selama penyalinan ada kemungkinan bahwa tidak ada angka selain huruf abjad. Jadi kesalahan bisa terjadi pada huruf abjad dan inilah yang sebenarnya terjadi dalam kasus ini. Jadi ayat dalam 2 Raja-Raja bahwa ia menjadi raja ketika ia berusia 22 tahun adalah benar dan ini sama sekali tidak mengurangi nilai naskah karena itu tidak mempengaruhi kebenaran esensial dan tidak mempengaruhi keaslian kitab suci sama sekali karena sederhananya hingga hari ini belum ada kitab yang dicetak tanpa daftar koreksi kesalahan administrasi. Dan itu itulah penyalinannya. Itu adalah kesalahan manusia dari penyalin dan bukan kesalahan naskah. Jadi ada masalah dalam penyalinan dari salinan aslinya. Proses penyalinan dari satu salinan ke salinan lainnya. Mohon izinkan saya menjelaskan kepada pemirsa bagaimana hal itu biasanya terjadi. Ada salinan asli yang ditulis oleh penulis naskah atau penyalin naskah. Penulis naskah pertama menulis salinan aslinya. Tetapi agar salinan itu tetap ada selama berabad-abad, mereka biasa menyalinnya dari satu salinan ke salinan lainnya. Dan mereka ditulis di perkamen dan di kulit binatang. Dan mereka sangat rentan untuk rusak. Karena faktor waktu menyebabkan ada perubahan-perubahan. Jadi mungkin saja misalnya huruf R itu terlihat seperti huruf D dalam menyalin dari salinan aslinya. Jadi salinan yang muncul setelah itu adalah yang memiliki perbedaan. Tetapi salinan aslinya stabil dan lengkap, tanpa kesalahan karena merupakan naskah dari Allah. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati Anda. Kita akan rangkum bersama para hadirin. Saya ingin tahu siapakah yang mengurapi Hazael dan Yehu. Apakah itu Elia atau Elisa? Kita mengerti dari 1 Raja-Raja 19 bahwa Allah menugaskan Elia untuk mengurapi 3 orang, Hazael, Yehu, dan Elisa. Tapi Elia telah mempelajari pelajaran yang Allah ingin dia pelajari, yaitu pelajaran kasih karunia dan pelajarannya baru bagi Elia dan pelayanannya. Ya, jadi ia merasa bahwa ia tidak bisa mengurapi Elisa yang penuh anugerah bersama dengan Hazael dan Yehu yang ditunjuk untuk diadili. Jadi ia mengurapi Elisa saja, setelah itu Elisa mengurapi 2 yang lainnya yang pasti ia ditugaskan oleh Allah. Benar. Apa yang Elisa katakan tentang apa yang akan terjadi pada Raja Ben-Hadad ketika ia sakit? Apakah ia akan sembuh atau ia akan mati? Ia berkata, pastilah engkau sembuh. Lalu ia mengatakan kepadanya bahwa ia pasti mati dibunuh. Dan kita tahu bahwa ia akan sembuh dari penyakitnya, tetapi dia akan meninggal karena sebab lainnya. Dan itulah yang terjadi ketika Hazael mengambil kain tebal dan mencelupkannya ke dalam air, yang adalah spons kering dan membekapnya dengan itu. Jadi ia meninggal tapi bukan karena sakit itu. Benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan diskusi di episode berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. انت مش للذكريات أو لمجد راح وفات أو لفرحة دوم ثواني أو دقايق أو ساعات. انت مش للذكريات أو لمجد راح وفات أو لفرحة دوم ثواني أو دقايق أو ساعات. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة، أنت ملجأ، أنت فوق حد التصور. أنت أقوى، أنت أعظم، أنت حي، أنت تقدر، أنت صخرة.
انت مش أفكار جميلة أو حماسة للشباب أو كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت مش أفكار جميلة أو حماسة للشباب أو كلام بيدوب ويدبل في مواجهة الصعاب. انت أقوى، انت أعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت أقوى، انت أعظم، انت حي وانت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت مش بعيد هناك أو لوحدك في سماك، انت مجدي في وسطنا، سور حماية من الهلاك. انت مش بعيد هناك أو لوحدك في سماك، انت مجدي في وسطنا، سور حماية من الهلاك. انت أقوى، انت أعظم، انت حي انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد التصور. انت أقوى، انت أعظم، انت حي انت تقدر، انت صخرة، انت ملجأ، انت فوق حد. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.